Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1486 sampai 1490. Percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang putus asa. Oh, jiwa yang tenggelam dalam kegelapan, jangan putus asa. Tidak segalanya hilang. Datanglah dan percayalah kepada Allah. Dia adalah Sang Kasih dan Sang Kerahiman. Tetapi jiwa itu yang bahkan tidak mau mendengarkan permintaan ini, terus membenamkan diri dalam kegelapan. Yesus memanggil lagi, Anakku, dengarkanlah suara Bapamu yang Maha Rahim. dalam jiwa itu muncul jawaban ini, bagiku tidak ada kerahiman, dan jiwa itu terjerumus ke dalam kegelapan yang lebih pekat, suatu keputusasaan yang merupakan cicipan neraka dan membuat dia tidak mampu menghampiri Allah. Yesus memanggil jiwa itu untuk ketiga kalinya, tetapi jiwa itu tetap menutup telinga dan mata. Ia berkeras hati dan putus asa. Kemudian, kerahiman Allah mulai menyatakan diri, dan tanpa kerjasama apapun dari jiwa itu, Allah memberi kepadanya rahmat terakhir. Kalau ini pun dicampakkan, Allah akan meninggalkan jiwa itu terbelenggu dalam cinta diri tersebut sampai selama-lamanya. Rahmat ini muncul dari hati Yesus yang Maha Rahim dan memberikan kepada jiwa itu suatu terang istimewa. Dan dengan itu jiwa mulai memahami usaha-usaha Allah. Tetapi pertobatan tergantung pada kemauan jiwa itu sendiri. Jiwa itu mengetahui bahwa baginya panggilan ini merupakan rahmat terakhir. Kalau jiwa itu menunjukkan secerca kehendak baik, maka selebihnya akan digenapi oleh kerahiman Allah. Di sini, kerahimanku yang Maha Kuasa bekerja. Berbahagialah jiwa yang memanfaatkan rahmat ini. Betapa besar sukacita hatiku ketika engkau kembali kepadaku. Karena engkau lemah, maka aku meraih engkau ke dalam pelukanku dan membawamu pulang ke rumah Bapakku. Jiwa seolah-olah bangun dari tidur, bertanya dengan gemetar, mungkinkah masih ada kerahiman bagiku? Justru engkau, anakku, memiliki hak istimewa atas kerahimanku. Biarlah kerahimanku bekerja dalam jiwamu yang malang. Biarlah sinar rahmat masuk ke dalam jiwamu. Sinar itu akan membawa serta terang, kehangatan, dan kehidupan. Tetapi ketakutan memenuhi hatiku ketika aku membayangkan dosa-dosaku. Dan ketakutan yang mengerikan ini membuat aku ragu-ragu akan kebaikan-Mu. Ketahuilah, hai jiwa, luka hatiku yang disebabkan oleh semua dosamu tidak separah luka yang ditimbulkan oleh kurangnya kepercayaanmu sekarang ini, yakni bahwa sesudah begitu banyak usaha yang dilakukan oleh kasih
dan kerahimanku, Engkau masih meragukan kebaikanku. Oh Tuhan, selamatkanlah aku, sebab aku binasa. Jadilah juru selamatku. Oh Tuhan, aku tidak mampu mengatakan sesuatu lagi. Hatiku yang malang tercabik-cabik, tetapi Engkau, oh Tuhan. Yesus tidak membiarkan jiwa itu menyelesaikan kata-katanya, tetapi sambil mengangkatnya dari tanah, dari lubuk kepapaannya, Ia menuntunnya masuk ke dalam kediaman hatinya. Di sana semua dosanya lenyap dengan seketika, dihanguskan oleh nyala kasih. Hai jiwa, inilah seluruh harta hatiku. Ambillah apa saja yang engkau butuhkan. Oh Tuhan, aku merasa dibanjiri dengan rahmat-Mu. Aku merasakan bahwa suatu kehidupan baru kini masuk ke dalam diriku, dan lebih dari segalanya, aku merasakan kasih-Mu di dalam hatiku. Ini sudah cukup bagiku. Oh Tuhan, sampai selama-lamanya aku akan memuliakan kerahiman-Mu yang maha kuasa. Dikuatkan oleh kebaikan-Mu, aku akan menyerahkan segala duka cita hatiku kepadamu. Anakku, katakan segala-galanya kepadaku. Jangan menyembunyikan suatu pun dariku, sebab hatiku yang penuh kasih, hati sahabat-Mu yang paling baik, selalu mendengarkan Engkau. Oh Tuhan, kini aku melihat segala sikap tak tahu terima kasih-Ku, dan melihat juga kebaikan-Mu. Dengan rahmat-Mu, Engkau terus memburu aku, sedangkan aku terus menyia-nyiakan kemurahan hati-Mu. Aku merasa bahwa sudah sepantasnya aku dicebloskan ke dasar neraka, karena aku mencampakkan rahmat-Mu. Jangan tenggelam dalam kepapaan-Mu. Engkau masih terlalu lemah untuk berbicara mengenai hal itu. Lebih baik, tataplah hatiku yang penuh dengan kebaikan, dan penuhilah hatimu dengan perasaanku. Upayakanlah kelembutan dan kerendahan hati. Bermurah hatilah kepada sesamamu, sebagaimana aku murah hati kepadamu. Dan apabila engkau merasakan kekuatanmu surut, datanglah ke mata air kerahiman untuk menguatkan jiwamu. Maka engkau tidak akan menjadi letih lagi di sepanjang perjalanan. Kini aku memahami kerahiman-Mu yang melindungi aku, laksana sebuah awan bercahaya, dan menuntun aku ke rumah Bapa-Ku. Sambil melindungi aku dari kengerian neraka, aku telah jatuh ke sana, bukan hanya satu kali, tetapi ribuan kali. Oh Tuhan, masa yang kekal pun hampir tidak cukup bagiku untuk memberikan pujian serasi kepada kerahiman dan kemurahan-Mu terhadapku yang sungguh tak terbatas. Percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang menderita. Hai jiwa, aku melihat engkau sangat menderita, dan engkau tidak memiliki bahkan kekuatan untuk bercakap-cakap dengan aku. Maka aku sendiri akan berbicara kepadamu, hai jiwa. Meskipun penderitaan-penderitaanmu sangat berat, jangan putus asa atau patah semangat. Tetapi katakan kepadaku, anakku,
siapa yang telah berani melukai hatimu? Katakan segala sesuatu kepadaku. Bersikaplah tulus dalam berurusan dengan aku. Beberkanlah semua luka hatimu. Aku akan menyembuhkannya, dan penderitaanmu akan menjadi sumber kesucian bagimu. Tuhan, penderitaan-penderitaanku begitu berat dan begitu banyak. Semuanya sudah berlangsung begitu lama, sehingga aku menjadi berkecil hati. Anakku, janganlah berkecil hati. Aku tahu kepercayaanmu kepadaku tidak terbatas. Aku tahu engkau menyadari kebaikan dan kerahimanku. Marilah kita berbicara secara rinci mengenai segala sesuatu yang membebani hatimu dengan begitu berat. Ada begitu banyak ragam penderitaan yang menimpaku, sehingga aku tidak tahu mana yang harus aku bicarakan lebih dulu, atau bagaimana aku mengungkapkannya. Berbicaralah saja kepadaku, seperti seorang sahabat kepada sahabatnya. Sekarang juga katakanlah, anakku, apa yang menghalangi usahamu untuk maju dalam kesucian? Kesehatanku yang buruk menghambat aku meniti jalan menuju kesucian. Aku tidak dapat memenuhi tugas-tugasku. Ya, aku seperti barang yang dipermainkan orang. Aku tidak dapat bermati raga atau berpuasa dengan leluasa, seperti dilakukan oleh orang-orang kudus. Lebih dari itu, tidak seorang pun percaya bahwa aku sedang sakit, sehingga kepedihan hati memperberat rasa sakit badani yang sudah membebani aku. Dan aku sering direndahkan. Yesus, bagaimana mungkin seseorang menjadi saleh dalam situasi seperti itu? Benar, anakku, semua itu menyakitkan, tetapi tidak ada jalan lain menuju surga kecuali jalan salib. Aku sudah lebih dulu menapaki jalan itu. Engkau harus tahu bahwa itulah jalan yang paling pendek dan paling pasti. Tuhan, masih ada halangan lain pada jalanku menuju kekudusan. Karena setia kepadamu, aku dianiaya dan sangat menderita. Camkanlah, karena engkau tidak berasal dari dunia ini, maka dunia membenci engkau. Dunia sudah lebih dulu menganiaya aku. Penganiayaan adalah tanda bahwa engkau sedang mengikuti jejak-jejak kakiku dengan setia. Tuhanku, aku juga berkecil hati, karena baik para superior maupun bapa pengakuanku tidak memahami penderitaan-penderitaan batin yang aku alami. Suatu kegelapan menyelubungi pikiranku. Bagaimana aku dapat maju? Semua ini membuat aku berkecil hati, sehingga aku tidak dapat mendaki menuju puncak-puncak kesucian. Baiklah, anakku, kali ini engkau telah mengatakan banyak hal kepadaku. Aku tahu betapa sakit rasanya tidak dipahami, khususnya oleh orang-orang yang engkau kasihi dan dengan siapa engkau telah sangat terbuka. Tetapi cukuplah engkau tahu bahwa aku memahami segala penderitaan dan kepapaanmu.
Aku senang akan besarnya kepercayaanmu kepada wakil-wakilku, meskipun ada begitu banyak hambatan. Dari semua ini, belajarlah bahwa tidak seorang pun akan memahami suatu jiwa dengan sepenuhnya. Hal ini melampaui kemampuan manusia. Oleh karena itu, aku selalu tinggal di bumi untuk menghibur hatimu yang pedih dan untuk menguatkan jiwamu, sehingga engkau tidak akan jatuh di tengah jalan. Engkau berkata bahwa kegelapan yang pekat menyelubungi pikiranmu. Mengapa pada saat-saat seperti itu engkau tidak datang kepadaku? Akulah sang terang yang dengan seketika dapat mencurahkan ke dalam jiwamu pemahaman yang lebih jelas mengenai kesucian daripada yang dapat engkau temukan dalam buku apapun. Tidak seorang bapak pengakuan pun mampu mengajar dan menerangi suatu jiwa dengan cara ini. Ketahuilah juga bahwa kegelapan yang engkau keluhkan sudah lebih dulu aku alami di Taman Zaitun, ketika jiwaku hancur luluh dalam sakratul maut, yang membuat aku merasa seperti sudah mati. Aku memberi engkau kesempatan untuk ambil bagian dalam penderitaan-penderitaan itu, sebab aku mengasihi engkau dengan kasih yang istimewa, dan aku bermaksud menempatkan engkau pada kesucian tingkat tinggi di surga. Suatu jiwa yang menderita itu paling dekat dengan hatiku. Satu hal lagi, Tuhan. Apa yang harus kulakukan kalau aku ditolak dan tidak diajukan, khususnya oleh mereka yang semestinya menjadi tumpuanku di saat-saat aku sangat membutuhkan? Anakku, buatlah niat untuk tidak pernah mengandalkan manusia. Percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada kehendakku dengan berkata, terjadilah padaku, oh Allah, bukan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Kata-kata ini, kalau diucapkan oleh seorang dari lubuk hatinya yang paling dalam, dapat mengangkat jiwa ke puncak kesucian dalam waktu yang singkat. Jiwa seperti itu sangat menyenangkan hatiku. Jiwa seperti itu mempersembahkan kemuliaan kepadaku. Jiwa seperti itu memenuhi surga dengan aroma keutamaannya. Ketahuilah bahwa kekuatan yang membuat engkau mampu menanggung penderitaan-penderitaan berasal dari seringnya engkau menyambut komuni. Oleh karena itu, sering-seringlah menghampiri sumber kerahiman ini untuk menimba apapun yang engkau butuhkan dengan bejana pengharapan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu untuk tinggal bersama kami di tempat pembuangan ini sebagai Allah kerahiman. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati kami dengan cahaya kemurahan dan kebaikan-Mu. Lewat sinar kerahiman-Mu, inilah aku sekarang memahami betapa Engkau mengasihi aku.
percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang memperjuangkan kesempurnaan. Aku sangat senang dengan usaha-usahamu, wahai jiwa yang giat mengusahakan kesempurnaan. Tetapi, begitu sering aku melihat engkau sedih dan tertekan. Mengapa? Katakan kepadaku, anakku, apa arti kesedihan itu, dan apa sebabnya? Tuhan, aku merasa sedih karena meskipun memiliki keputusan-keputusan yang tulus, aku jatuh lagi ke dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Pada pagi hari aku membuat niat, tetapi pada petang hari aku melihat betapa seringkali aku telah menyimpang darinya. Engkau lihat, anakku, apakah sesungguhnya dirimu itu? Engkau mengalami kegagalan-kegagalan karena engkau terlalu banyak mengandalkan dirimu sendiri dan terlalu sedikit mengandalkan aku. Tetapi, janganlah terlalu bersedih karenanya. Engkau berhadapan dengan Allah yang Maha Rahim. Di hadapannya, kepapaanmu sama sekali tidak ada artinya. Ingatlah, pengampunan yang kusediakan tidaklah terbatas. Memang aku tahu semua itu, tetapi godaan-godaan gencar terus menyerbu aku, dan beragam keraguan-raguan berkecamuk dalam diriku. Lebih dari itu, segala sesuatu mengganggu hatiku dan membuat aku berkecil hati. Anakku, ketahuilah bahwa hambatan paling besar untuk kesucian adalah rasa kecil hati dan kecemasan yang berlebihan. Kedua hal ini melumpuhkan kemampuanmu untuk mengamalkan keutamaan. Semua godaan bersama-sama tidak boleh mengacaukan damai yang ada dalam hatimu, bahkan sedetik pun. Kecemasan dan keputusasaan adalah buah dari cinta diri. Janganlah engkau berkecil hati, tetapi berjuanglah untuk membuat kasihku meraja di ranah cinta dirimu. Janganlah berkecil hati, anakku. Janganlah berputus asa untuk memohon pengampunan, karena aku selalu siap mengampuni engkau. Sesering engkau minta pengampunan, sesering itulah engkau memuliakan kerahimanku. Aku memahami apa yang lebih sempurna untuk dilakukan, dan apa yang paling menyenangkan hatimu. Tetapi aku menghadapi halangan-halangan besar untuk bertindak selaras dengan pemahaman ini. Anakku, kehidupan di bumi ini merupakan suatu pertempuran yang sengit demi kerajaanku. Tetapi janganlah takut, sebab engkau tidak sendirian. Aku selalu menopang engkau. Sementara bertempur, bersandarlah padaku, dan janganlah takut akan apapun. Bawalah bejana pengharapan, dan timbalah dari sumber kehidupan, bukan hanya untuk engkau sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa lain, khususnya jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikanku. Ya Allah, aku merasa hatiku penuh dengan kasih-Mu, dan bahwa sinar-sinar kerahiman dan kasih-Mu telah menembus jiwaku. Atas perintah-Mu Tuhan, aku kini pergi.
aku pergi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ditopang oleh rahmat-Mu Tuhan, aku siap mengikuti Engkau, tidak hanya ke Tabor, tetapi juga ke Kalvari. Aku ingin menuntun jiwa-jiwa ke mata air kerahiman-Mu, sehingga semarak kerahiman-Mu dapat terpantul dalam semua jiwa, dan rumah Bapa kami menjadi penuh sesak. Dan apabila musuh mulai menyerang, aku akan berlindung di balik perisai kerahiman-Mu. Percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang sempurna. Tuhanku dan Guruku, aku ingin berbicara dengan Engkau. Berbicaralah, anakku terkasih, sebab aku selalu mendengarkan. Aku menantikan Engkau. Apa yang ingin Engkau bicarakan? Tuhan, pertama-tama perkenankanlah aku menumpahkan isi hatiku pada kaki-Mu dalam ucapan syukur yang harum atas begitu banyak berkat yang Kau limpahkan atasku. Kalaupun aku mati, aku tidak akan mampu menghitungnya. Aku hanya ingat bahwa dalam hidupku ini, tidak sedetik pun aku tidak mengalami perlindungan dan kebaikan-Mu. Kata-katamu menyenangkan hatiku, dan ucapan syukur-Mu membuka harta rahmat yang baru bagimu. Tetapi anakku, kita harus berbicara lebih rinci mengenai hal-hal yang ada di dalam hatimu. Marilah kita berbicara empat mata dan dengan terus terang, seperti dua hati yang saling mengasihi. Oh Tuhan yang Maha Rahim, ada rahasia-rahasia dalam hatiku yang tidak diketahui dan tidak pernah akan diketahui oleh seorang pun kecuali oleh-Mu, sebab kalaupun aku mau membeberkannya, tidak seorang pun akan memahami aku. Wakil-Mu mengetahui sebagian, karena aku mengaku dosa kepadanya. Tetapi ia hanya mengetahui sedikit dari misteri-misteri yang dapat aku ungkapkan. Selebihnya tetap tersimpan bagi kita berdua sampai selama-lamanya. Oh Tuhanku, Engkau telah menyelubungi aku dengan mantel kerahiman-Mu dan serentak mengampuni dosa-dosaku. Tidak sekalipun Engkau menahan pengampunan-Mu. Engkau selalu berbelas kasih kepadaku. Engkau selalu memberikan kepadaku suatu kehidupan rahmat yang baru. Untuk menghilangkan keraguan-raguanku, Engkau telah mempercayakan aku kepada asuhan gereja-Mu yang penuh kasih. Dialah Bunda yang mesra, yang dalam nama-Mu meyakinkan aku akan kebenaran-kebenaran iman dan memperhatikan masalah-masalah yang kuhadapi. Khususnya dalam sidang kerahiman-Mu, jiwaku menjumpai samudera kasih. Padahal kepada para malaikat yang memberontak, Engkau tidak memberikan waktu sedikit pun untuk menyesal. Dan bagi mereka Engkau tidak memperpanjang saat kerahiman. Oh Tuhanku, Engkau telah menyediakan imam-imam yang suci untuk menunjukkan jalan yang aman kepadaku. Yesus, ada satu lagi rahasia dalam kehidupanku. Rahasia yang paling dalam dan paling mengasihkan hatiku, yakni Engkau sendiri. Ketika Engkau datang kepada hatiku dalam rupa roti, di sini terhamparlah seluruh rahasia kesucianku. Di sini, hatiku sedemikian bersatu dengan hati-Mu, seolah-olah hanya satu hati. Di sini, tidak ada lagi rahasia, sebab semua yang Engkau miliki menjadi milikku, dan semua yang aku miliki menjadi milik-Mu.
begitulah kemahakuasaan dan mujizat kerahiman-Mu. Semua lidah manusia dan lidah malaikat bersama-sama tidak mampu menemukan kata-kata yang memadai untuk mengungkapkan misteri kasih dan kerahiman-Mu ini. Setiap kali aku merenungkan misteri ini, hatiku tenggelam dalam suatu ekstase kasih. Dalam keheningan, aku menyatakan segala sesuatu kepadamu. Tuhan, sebab bahasa kasih tidak memerlukan kata-kata, tidak satu denyut jantungku pun lolos darimu. Oh Tuhan, begitu besar kerelaanmu, sehingga Engkau berkenan turun kepadaku, dan besarnya kerelaan itu membangkitkan dalam jiwaku kasih yang semakin besar akan Dikau, satu-satunya sasaran cintaku. Kesatuan hidup menjadi nyata dalam kemurnian yang sempurna, dalam kerendahan hati yang tulus, dalam keheningan yang lembut, dan dalam gairah yang bernyala-nyala demi keselamatan jiwa-jiwa. Oh Tuhanku yang paling manis, ketika hatiku terombang-ambing di antara dua hal, setiap saat Engkau mengawasi aku dan mengilhami aku bagaimana aku harus bertindak dalam situasi itu. Seringkali Engkau sendiri campur tangan dalam mengambil keputusan yang sulit. Tidak terbilang banyaknya, lewat pencerahan yang tiba-tiba, Engkau membuat aku mengetahui apa yang lebih menyenangkan hatimu. Oh, betapa banyaknya contoh pengampunan yang tidak diketahui oleh seorang pun. Betapa seringnya Engkau mencurahkan ke dalam jiwaku keberanian dan ketabahan untuk terus maju. Engkau sendirilah yang menyingkirkan halangan-halangan dari jalanku, dengan campur tangan secara langsung dalam tindakan-tindakan manusia. Oh Yesus, segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu hanyalah bayangan suram dari apa yang terjadi di dalam hatiku. Oh Yesusku, betapa berkobar-kobarnya keinginanku agar orang-orang berdosa bertobat. Engkau tahu apa yang kulakukan untuk memenangkan mereka bagimu. Setiap pelanggaran terhadap ketetapan-Mu menggoreskan luka yang dalam di hatiku. Dalam membela kerajaan-Mu, aku tidak menghemat entah kekuatanku, entah kesehatanku, entah kehidupanku sendiri. Memang usaha-usahaku tetap tidak terlihat di bumi, tetapi semua ini sungguh berharga dalam pandangan-Mu. Oh Yesus, aku ingin membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman-Mu, agar dengan bejana pengharapan mereka menimba air kehidupan yang menyegarkan. Jiwa yang sungguh merindukan kerahiman Allah hendaknya menghampiri Allah dengan pengharapan yang lebih besar. Dan kalau pengharapannya akan Allah menjadi tidak terbatas, maka kerahiman Allah kepadanya juga akan menjadi tidak terbatas. Ya Allahku, Engkau mengetahui setiap detak jantungku. Engkau mengetahui betapa besarnya hasratku agar semua hati berdenyut hanya demi Engkau, agar setiap jiwa memuliakan keagungan kerahiman-Mu. Anakku yang terkasih, kesukaan hatiku, kata-katamu lebih merdu dan lebih menyenangkan hatiku daripada paduan suara para malaikat. Semua harta hatiku terbuka bagimu. Ambillah dari hatiku ini semua yang engkau perlukan untuk dirimu sendiri dan untuk seluruh dunia. Demi kasih-Mu, aku membatalkan semua hukuman adil
yang mestinya diterima oleh umat manusia. Satu ulah kasih yang murni lebih menyenangkan hatiku daripada 1000 doa yang tidak sempurna. Satu keluh kesah karena cinta menyilih, banyak pelanggaran yang ditimpakan kepadaku oleh orang-orang yang tidak beriman. Keutamaan yang paling kecil pun memiliki nilai yang tak terbatas dalam pandanganku, karena cintamu yang besar akan daku. Dalam jiwa yang menghayati cintaku, aku sendiri meraja seperti di surga. Siang dan malam aku menjaganya. Di dalamnya aku menemukan kebahagiaan. Telingaku terbuka lebar untuk mendengarkan setiap permintaan hatinya. Seringkali aku sudah memberikan sebelum ia memintanya. Oh anakku yang sangat kusayangi, biji mataku, beristirahatlah sejenak di dekat hatiku, dan kecaplah manisnya cinta yang akan membahagiakan engkau untuk selama-lamanya. Tetapi anakku, engkau belum sampai di tanah airmu. Maka dengan dikuatkan oleh rahmatku, berjalanlah dan bertempurlah demi kerajaanku dalam jiwa-jiwa manusia. Bertempurlah dengan gigih, seperti yang dilakukan oleh seorang anak raja. Dan ingatlah bahwa hari-hari pembuanganmu akan segera berakhir, dan bersama itu akan tiba kesempatan untuk menikmati pahala surga. Aku mengharapkan darimu, anakku, sejumlah besar jiwa yang akan memuliakan kerahimanku sepanjang masa. Anakku, agar supaya engkau dapat menjawab panggilanku dengan pantas, terimalah aku setiap hari dalam komuni kudus. Ia akan memberikan kekuatan kepadamu. Yesus, jangan meninggalkan aku sendirian di tengah penderitaan. Engkau tahu, Tuhan, betapa lemahnya aku ini. Aku adalah suatu jurang yang penuh kejahatan. Aku ini sungguh suatu kehampaan. Karena itu, tidakkah aneh kalau Engkau meninggalkan aku sendirian dan aku jatuh? Aku ini seorang bayi, ya Tuhan, sehingga aku tidak dapat mengurus diriku sendiri. Tetapi, melampaui segala kesendirian ini, aku percaya, dan di tengah semua kegelisahanku, aku berharap, maka aku sepenuhnya diubah menjadi insan yang penuh pengharapan. Meskipun seringkali dirundung kegelisahan, jangan mengurangi satupun dari penderitaan-penderitaanku. Tetapi berilah saja aku kekuatan untuk menanggungnya. Berbuatlah terhadap aku menurut apa yang berkenan di hati-Mu, Tuhan. Tetapi berilah aku rahmat agar aku mampu mencintai Engkau dalam setiap kesempatan dan situasi. Tuhan, jangan mengurangi piala kepahitanku, tetapi berilah aku kekuatan agar aku mampu meminumnya sampai tuntas. Oh Tuhan, kadang-kadang Engkau mengangkat aku supaya aku menikmati penglihatan-penglihatan yang indah. Tetapi kemudian sekali lagi, Engkau membenamkan aku ke dalam kegelapan malam dan jurang kehampaan, sehingga jiwaku merasa seolah-olah sendirian di tengah padang gurun.
Tetapi di atas semuanya, aku mengandalkan Dikau ya Yesus, karena Engkau tidak berubah. Gairah hatiku berubah-ubah, tetapi Engkau selalu sama, penuh dengan kerahiman. Yesus sumber kehidupan, kuduskanlah aku. O kekuatanku, kuatkanlah aku. O panglimaku, bertempurlah bagiku. O satu-satunya terang jiwaku, terangilah aku. O guruku, bimbinglah aku. Aku menyerahkan diriku kepadamu, sebagai seorang anak kecil menyerahkan diri kepada kasih sayang ibunya. Kalaupun segala sesuatu bersekongkol melawan aku, dan meskipun tanah di bawah kakiku terbelah, di dekat hatimu aku akan tetap merasakan damai. Bagiku, Engkau akan selalu menjadi seorang ibu yang paling penuh kasih. Bahkan Engkau melampaui semua ibu. Dengan keheninganku, aku akan melambungkan mada penderitaanku, dan Engkau akan memahami aku melampaui apapun yang aku ungkapkan. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.